Pemerintah itu harus hadir, membina, melangsungkan kehidupannya ke depan, mengantarkan. Bukan bansos saja. Kalau betul. bansos saja repot kita. Bansos habis nanti terus apa? Gitu Apalagi, kan? apalagi kita orang lapar jangan dikasih nasi. Nasinya lapar dia akan lapar kembali. Tapi bagaimana cara cari nasi? Selamanya dia akan kenyang. Ini harus dimulai dari anak-anak. Skill ini harus disampaikan pada anak-anak. Jadi dari dia kecil dia udah belajar nanam pohon. Iya, nanam Terus pohon. berbuah nanti dia jual Dia sendiri. bisa jual sendiri. Ini merangsang temannya. Dia bisa memanage dirinya. Dia punya ilmunya. Dan dia ini sudah bisa untuk modal kehidupannya dia. Ini yang kita polakan pembangunan berkesinambungan di Kota Madiun. Karena wali kotanya dari seorang geografi. Inilah Kota Madiun, kota yang memiliki luas 33,23 km persegi ini berambisi untuk menjadi smart city. Wali Kota Madiun, Maidi, fokus pada aspek pengelolaan lingkungan di Madiun. Wali Kota Madiun yang memiliki latar belakang sebagai guru geografi tersebut mengusung sejumlah program tata kota yang memperhatikan masalah sampah. Penasaran bagaimana perkembangan Kota Madiun? Saksikan di episode Nusaraya kali ini. Nah, sahabat kompas.com, sekarang saya sudah bersama dengan Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak? Lagi puasa sehat. sekarang? Oh iya. Tetap semangat ya, Pak, walaupun lagi puasa nih. Oke, Pak Maidi, ini sebelum saya ketemu Bapak, saya sempat ngulik-ngulik dulu nih, Bapak ini sebenarnya sepak terjangnya seperti apa. Dan ternyata Pak Maidi ini dulunya seorang guru ya, Pak? Iya. Wah, guru geografi lagi. Guru geografi. Ini gimana tuh perjalanannya dari guru, kemudian sekarang udah jadi wali kota aja? Ya, jadi saya sejak kecil hidup itu di alam ya. Di alam terbuka. Mencintai lingkungan karena ayah saya seorang petani. Oh, oke. Ayah saya seorang petani. Setiap kecil saya diajak ayah saya untuk bertani. Cara-cara bertani. Nah, melihat tradisional orang tua yang dulu 63 tahun yang lalu. Kerjaannya tradisional. Dengan kerjaan tradisional itu orang tua punya pemikiran semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Oh iya. Karena banyak anak dia ikut bertani. Tapi bagi saya tidak, saya harus pergi. Saya harus pergi bagaimana saya akan bisa mengelola alam itu dengan baik. Maka saya sekolah, kuliah mengambil jurusan bumi geografi. Oh, jadi karena emang udah dari kecil bertani, suka dengan alam, makanya ambil geografi. Mengambil geografi. Nah, setelah kita mengambil geografi di situ, saya akan tahu mulai kesuburan tanah. Bagaimana tanah yang subur ini ditanami ini. Dan banyaklah di dalam ilmu geografi itu cukup banyak. Maka dari kondisi itu saya bisa meneruskan secara keilmuan dari yang dikerjakan ayah saya. Betul. Termasuk kebunnya sekian hektar dan sebagainya. Dengan kita pola itu hasilnya baik. Nah, dengan hasilnya baik itulah itu yang akan kita bawa. Kenapa saya ambil dunia pendidikan? Bumi ini perlu dirawat. Dan setelah saya ke situ, anak-anak ini harus mencintai bumi, harus mencintai alam, harus mencintai kehidupan. Nah, dari situ saya mengambil jurusan itu saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, ternyata sampai hari ini jurusan geografi itu sangat dibutuhkan karena apa? Krisisnya iklim. Betul. Kalau anak-anak ini sejak dulu sudah diajari seperti itu, saya kira masalah krisis iklim itu tidak akan terjadi. Karena ya saya suka itu akhirnya ya di mana saya berada, saya harus membawa lingkungan itu harus sempurna, khususnya buminya. Khususnya buminya, mulai dari air, pohon, penanamannya, itu yang saya kedepankan di situ. Setelah saya
menjabat menjadi seorang guru SMA. Terus perjalanannya gimana tuh Pak dari guru SMA, kemudian kan karena emang suka dengan alam, mengajar geografi, terus gimana perjalanannya sekarang jadi wali kota? Apa yang kemudian membuat Bapak, sepertinya sudah cukup nih jadi gurunya gitu? Jadi begini, saya sudah bisa mengatasi alam. Bagi murid-murid saya, hari ini banyak yang sudah jadilah. Murid-murid saya, kamu harus mencintai alam. Kesulitan alam semuanya sudah kita pelajari. Kita bisa selesai menguasai alam ini. Tapi bagi saya, kita tidak cukup hanya bisa menyelesaikan alam. Kesulitan di muka bumi ini semakin alam, kehidupan alam, ada manusianya. Manusia sering ada kesulitan-kesulitan masalah hukum. Disitulah saya tertarik mengambil hukum. Oh, jadi mulai geser dikit dari geografi geser ke hukum. Sedikit, kehidupan yang ada di alam ini, masalah tanaman segala macam bagus. Tetapi kehidupan ada manusianya. Nah, manusia juga ada masalah. Problem lainnya. Lain. Saya mengambil hukum. Sehingga saya harus bisa menyelesaikan permasalahan alam, isi alam manusia. Masalah hukum itu harus saya pelajari. Nah, setelah itu saya pelajari semua. Ada kasus apa, tidak boleh, harus begini. Tatkala alam ini dirawat, permasalahan manusia yang ada di alam ini kita selesaikan kalau memakai hukum. Alam ini kelanjutannya akan bagus. Nah, setelah saya mempelajari alam, hukum, bagaimana antara alam dan hukum orang-orang yang ada di muka bumi ini akan berhasil kalau saya menjadi seorang pemimpin. Saya harus mengambil magister manajemen. Harus saya manage. Berarti biar ada kesinambungan. Jadi antara ilmu satu sama yang lain, ini ada kesinambungan. Tatkala ini di-manage, manajemennya bagus, kesulitan ini bagus, itulah keberhasilan. Itulah keberhasilan. Itulah prestasi. Tapi tatkala ilmu itu tidak saya miliki, saya tidak akan bisa ke sana. Artinya apa? Semakin ilmu tadi kita kuasai, maka ilmu itu menjaga diri saya. Menjaga diri saya untuk maju, saya didampingi ilmu itu. Semakin kita didampingi ilmu, otomatis karena sudah punya ilmu, ini keberhasilan itu sudah akan mengikuti kita. Ini yang kita lakukan. Nah, setelah itu saya tidak puas lagi. Ini sudah berjalan, manajemen bagus. Saya seorang pendidik, bagaimana ahli kependidikan itu saya miliki. Saya mengambil magister pendidikan. Magister pendidikan saya ambil. Gimana saya mengajar anak kecil polanya, bagaimana mengajar anak SMA, bagaimana saya ngajar orang tua. Itulah ilmu-ilmu itu saya miliki. Sehingga di mana itu semuanya saya ajak ke sana, ada ilmu mengajak semuanya, maka disitulah akhirnya semuanya bisa berjalan cukup bagus. Cukup bagus. Nah, tentunya tanya, kok bisa sampai wali kota? Nah, itu dia. Jadi setelah saya jadi guru, komunikasi kita tidak hanya dengan murid. Ilmu-ilmu saya sampaikan, anak-anak berjalan, ada yang berhasil. Kita komunikasi dengan orang tua murid. Namanya komite sekolah. Betul. Nah, komite sekolah itu saya menjadi ketua komite. Dan kebetulan orang tua setelah ilmu saya sampaikan, hampir 99% mendukung. Hampir mendukung. Nah, setelah semuanya mendukung, keberhasilan saya di dunia pendidikan ini antara keinginan orang tua, anaknya yang cita-citanya akan jadi apa, dia harus kemana, saya punya ilmu pendidikan, saya punya masalah ilmu lingkungan alam, saya bisa ngarahkan. Dia harus ke perguruan tinggi mana. Nah, di situ akhirnya keberhasilan saya dari pemerintah daerah, saya harus meninggalkan kepala sekolah. Meninggalkan kepala sekolah tidak hanya 2 sekolah,
Tapi semua sekolah yang ada di Madiun harus saya pimpin untuk ilmu-ilmu yang saya berikan. Itulah saya diangkat di Dinas Pendidikan. Oke, sekarang udah naik ke Dinas Pendidikan. Itu ke Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan tantangannya banyak. Wih, apa aja tuh Pak? Tantangannya banyak. Tapi tantangan banyak itu bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Makanya saya punya magister pendidikan, saya punya magister manajemen. Saya setelah di Dinas Pendidikan, saya punya tantangan dengan anak SD, anak PAUD, anak TK, anak SD, SMP, SMA, SMK. Jadi beragam dan rentang umurnya rentang juga umur jauh. berbeda. Tatkala saya tidak punya ilmu manajemen dan tidak punya ilmu magister pendidikan, sulit ya Pak? sulit. Apa yang akan kita lakukan di situ? Betul. Saya ditaruh di situ bukan menjadi seorang pejabat eksperimen, uji coba. Harus langsung kerja, langsung ada kerja. hasilnya kan? Langsung hasilnya. Karena apa? Saya punya prinsip bahwa investasi pendidikan itu kalau gagal tidak bisa diulangi. Betul, karena udah Sudah lewat berjalan, masanya. lewat. Jadi dari PAUD, TK, SD, SMA. Kalau sampai ke perguruan ini, sampai SMA ini tidak berhasil, dia tidak akan bisa diulangi kembali. Nggak mungkin balik lagi Nggak kan? mungkin balik lagi. Maka investasi terhadap dunia pendidikan itu yang akan memimpin invest itu orang yang betul-betul sudah mempunyai ilmu semuanya. Tapi kalau mohon maaf, kalau fisik saya seorang pemimpin manajemen, punya magister manajemen, jembatan rusak, besok dicor, selesai. Jadi. Kalau fisik ya. Kalau fisik. Tapi kalau pendidikan nggak bisa. Ya, kondisi-kondisi itu yang kita lakukan di Dinas Pendidikan itu seperti itu. Oke, di Dinas Pendidikan fokusnya untuk pendidikan, kemudian sekarang jadi wali kota, fokusnya pasti lebih besar gitu. Karena apalagi Bapak punya concern tentang lingkungan. Makanya mungkin belakangan ini udah mulai sejuk ya Pak, area Madiun ya Pak? Iya, jadi untuk kota saya, semuanya saya saya bangun. Karena kota saya itu kecil, kotanya kecil, dulu disingkiri, sekarang disinggahi. Karena kotanya sekarang udah menarik. Salah satunya sejuk tadi. Nah, itu salah tuh, sejuk Pak. tadi. Jadi kita punya pembangunan berkesinambungan. Kota saya itu bagaimana orang di kota saya, kehidupan yang disenangi anak-anak, dewasa, orang tua. Kalau malam lampunya harus banyak. Biar rame gitu Biar ya. rame. Kalau siang harus teduh. Kalau siang harus teduh. Teduhnya siang harus ada keindahan. Khususnya kota saya 1 juta bunga. Kalau siang. Jadi kalau teduh, duduk, melihat bunga. Jadi ya paginya adem, siangnya sejuk, malamnya banyak Malamnya lampu. banyak lampu. Ini makanya Bapak kayaknya sering goes-goesan sepedahan ya Pak, pagi-pagi. Jadi saya kebetulan punya jalur sepeda 10 kilo, 15 kilo, 25 kilo. Ini putar kota. Keliling kota gitu Keliling ya. kota. Jadi dari kota itu ada rute goes, dan di setiap rute goes itu ada UMKM yang produknya beda. Beda-beda, jajan-jajanan gitu ya Pak? Oh iya, jadi produknya ada yang sambal pecel, ada yang jenang, ada yang di situ madu mongso, ada yang itu makanan yang khas Madiun cukup banyak sekali. Nah disitulah makanan-makanan dari UMKM ini, yang ini dikasihkan tempat, ada 27 tempat yang rute goes itu. Jadi sepanjang kita goes lihat kanan kiri, wah ini kayaknya bisa jajan di sini. Oh gitu iya, ya. jadi berhenti di situ. Jadi itu ada rutenya. Dan di Madiun itu rute goes sudah kita tentukan, dan jalan umum itu sudah seperti Jakarta lah. Jakarta kan dia juga punya jalur sepeda. Betul. Di Madiun ada jalur sepeda juga. Jadi ada jalur sepeda di tengah kota. Nah jalur sepeda ini kenapa? Mungkin Mbak tanya, kok Pak Wali sepedaan? Orang sehat itu banyak manfaatnya. Gitu. Tapi
Kenapa saya ambil sepeda? Kalau saya pagi ambil sepeda, punya tujuan ke lapa-lapa, tujuannya terpenuhi, diri saya sehat. Karena bawa sepeda. Sambil goes gitu Sambil ya, goes. karena adem juga. Ya, adem, sehatnya dapat, tujuannya terpenuhi. Tapi kalau kita sakit, manfaatnya kan kurang. Buat apa ada jalur sepeda kalau nggak Lah dipakai iya, ya? terus ngurusi dirinya saja, tidak ngurusi orang lain. Maka seorang pemimpin harus sehat. Jadi itu kuncinya harus sehat supaya bisa memimpin ya Pak? Ya, jadi kita harus sehat sehingga kita itu pemimpin, perhatian kepada rakyat itu full, penuh. Betul. Maka setiap pagi ada jam 6 dengan OPD pakai sepeda keliling. Tidak usah pakai mobil. Goesan aja gitu Ya kan? gue keliling. Jadi gue keliling itu kita lihat, kita sama ngetes suhu udara. Polusinya seperti apa, tempatnya seperti apa. Di sini kerindangannya, suhunya seberapa. Ini langsung ini tugasnya siapa, tanaman di sini harus ada tanaman berapa. Itu kita hitung. Dan itu ada programnya sendiri untuk penurunan suhu ya Pak di Kota jadi Madiun? Kota Madiun punya penurunan suhu di mana hari ini menanam pohon-pohon besar. Ya. Pohon-pohon besar yang umurnya sudah puluhan tahun. Itu ditanam di tengah kota? Di tengah kota. Jadi tengah kota itu, makanya di Madiun itu McD berdiri di tengah hutan. McD berdiri di tengah hutan. Jadi di Madiun itu restoran McD itu di tengah hutan. Oh. Di jalan raya, tapi sekitarnya hutan. Tapi sekitarnya ada pohon-pohon besar semua. Jadi pohon-pohon besar semua. Sehingga kesinambungan alam ini jangan diganggu. Tatkala alam itu tidak diganggu, alam itu akan menjamin kehidupan manusia itu. Jadi walaupun ada pembangunan, tapi alamnya juga jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu. Jadi pembangunan di Kota Madiun itu satu pembangunan itu 6 fungsi. Jadi satu, kota kita dulu banjir. Hari ini selesai. Alhamdulillah hari ini tidak ada banjir ya. Karena penanaman pohon tadi ya? Satu pohon. Yang kedua, kalau ada trotoar itu bawahnya itu kita kasih bebabot 3 meter, 2 meter. Air hujan saya taruh di situ, tapi setiap 10 meter itu ada resapan air. Air kita kembalikan ke bumi lagi. Atasnya itu tempat jalan ramah lingkungan seperti Tamrin. Bisa dilihat nanti Mbak ke Madiun, seperti Tamrinnya Jakarta. Jadi di situ ada tempat duduk. Dia capek duduk. Panas, kayunya belum besar, itu saya kasih payung. Sekitarnya bunga semua. Jadi orang duduk itu lihat bunga. Jadi bagaimana orang itu mencintai bunga, yang bunga itu membawa keindahan, dan keindahan itu akan membawa suatu kesehatan. Tapi kadang-kadang kan orang itu sukanya bunga bang saja. Nggak suka bunga yang beneran. Itu. Tapi bagaimana Pak Wali caranya biar orang ini suka bunga, tapi bunga bang juga kena. Maka bunga yang ada di Kota Madiun yang sekian banyaknya, ini saya kasih stopnya lebah. Saya kasih lebah, sekian ribu lebah. Ada 27 tempat itu. Nah lebah ini mengambil bunga. Habis itu keluarlah madu. Madunya kita beli. Jadi nggak cuma mempercantik tapi ada hasil lainnya. Ada hasilnya, ekonominya. Jadi ibu-ibu akhirnya apa? Karena dia itu inginnya bunga bang melalui madu. Jadi akhirnya apa? Dia tanam bunga. Karena lebahnya itu ambil makannya dari bunga itu. Maka kotanya indah, ekonominya dapat. Jadi berawal dari nanam bunga beneran, dapat bunga bang gitu ya. Nah selain tadi menanam bunga juga nih, Bapak juga punya program Siap Keluarga ini menanam 1 pohon. Ya. Nah itu gimana tuh Pak programnya? Jadi gini, hari ini, tatkala pendidikan itu gagal, yang melahirkan pun juga mengalami susah. Karena yang melahirkan masa tua tidak terawat putranya yang gagal. Tapi putranya itu harus berhasil. Biar masa tua orang tua itu tidak punya beban anaknya biar berhasil. Salah satunya ikuti dunia pendidikan, lestarikan lingkungan. Lah, apa lingkungan itu dilestarikan? Anak yang baru lahir itu harus menanam 5 pohon. 1 anak 5 pohon? 1 anak 5 pohon. Itu arealnya sudah saya siapkan.
Kalau dia rumahnya itu sempit, sudah ada area, sudah ada tanamannya. Nah di situ, kalau ulang tahun, dia itu merayakan ulang tahun, itu dia mencintai pohon yang ditanam. Pohon produktif, Matwa Krishna. 3 tahun dia udah mulai buah, 4 tahun, 3 tahun. Dia masuk SD, kehidupan dia ini sudah dijamin dari pohon yang dia itu nanam. Termasuk oksigen kota bagus, kota itu suhunya turun, Ada ekonominya hasilnya ada hasil, orang tua ringan. Dan anak ini akan mandiri, entrepreneurnya bagus. Jadi kurikulum merdekanya, anak ini dari buah itu diambil, dia berani jual pada temannya. Berani jual dia itu di tepi jalan. Bawa kendaraan jual. Ini. Jadi entrepreneurnya dia itu kehidupannya itu sejak kecil sudah kita bawa ke sana. Jangan sampai bahwa anak-anak ini setelah sampai, ini mohon maaf aja, kita kadang-kadang sudah sarjana, tapi tidak bisa kerja. Nah, itu ini banyak jadi kan masalah. case. Karena skillnya tidak ada. Nah inilah skill-skill ini kita sampaikan. Di samping skill yang ada, kota kita suhunya turun, oksigennya bagus, ekonominya kena, orang tua merasa ringan untuk beban anak-anaknya ke depan. Berarti ini setiap hari di Kota Madiun ada yang nanam pohon. Ada yang nanam. Jadi kemarin itu yang hamil 5 bulan ke atas ada 408. 408 ini bagaimana biar tidak stunting. Itu penting juga kan? Penting. Stunting kita turun 9, sekian. Pak Presiden harusnya tahun ini 14. Tapi kita sudah 9. Dari 9 itu ibu hamil yang mau mulai 5 bulan ke atas saya kasih gizi. Gizi terus. Jadi minum susu apa, ahli gizi, ahli kesehatan kandungan. Kita cek, bayi lahir tidak boleh stunting. Nah, disinilah bahwa anak-anak stunting kita turun. Nah, setelah anak-anak stunting ini turun, maka dengan kondisi seperti ini, ibu ini sehat. Ibunya sehat, anaknya sehat. Saya menanam pohon selama 3 bulan, 4 bulan. Ada yang lahir 8,5, 9 bulan. Itu ada 408 kali 5. Itu aja udah berapa tuh Pak ya? Ya itu 2000 sekian. 2000 sekian. Nah ini sudah kita lihat. Tapi pemerintah hadir. Membuat paguyuban orang tua. Yang kebun itu. Sering dicek, dilihat. Orang kita juga ada pembinaan ahli pertanian. Nah sharing pengetahuan juga ya. Karena kan gak semuanya bisa bertani gitu. Pemerintah itu harus hadir. Membina. Melangsungkan kehidupannya ke depan, mengantarkan. Bukan bansos saja. Kalau bansos saja repot kita. Bansos habis nanti terus apa? Gitu apalagi, kan? apalagi kita orang lapar jangan dikasih nasi. Nasinya lapar dia akan lapar kembali. Tapi bagaimana cara cari nasi? Selamanya dia akan kenyang. Ini harus dimulai dari anak-anak. Skill ini harus disampaikan pada anak-anak. Jadi dari dia kecil dia udah belajar nanam pohon. Iya, nanam pohon. Terus berbuah nanti dia jual sendiri. Dia bisa jual sendiri. Ini merangsang temannya. Dia bisa memanage dirinya. Dia punya ilmunya. Dan dia ini sudah bisa untuk modal kehidupannya dia. Ini yang kita polakan pembangunan berkesinambungan di Kota Madiun. Karena wali kotanya dari seorang geografi. Jadi punya ilmu kehutanan gitu ya, ada alam-alamnya. Nah, karena memang sudah dari kecil udah sudah didorong untuk punya menanam pohon, makanya mungkin sekarang banyak UMKM yang mulai tumbuh belakangan ini ya Pak. Ya, jadi alhamdulillah kota saya pada waktu COVID itu pertumbuhan ekonominya min 34, minus 5,34. Disitulah kita ditantang. Orang hidupnya dari gaji tidak bisa bergerak semua. Ambil tabungan, apa? Wah susah kita. Akhirnya saya buat 27 tempat lapak untuk tempat wisata tadi. Di situ semua UMKM ada di situ. Tapi seorang wali kota harus memberikan kebijakan itu tidak dibiarkan, tapi itu harus berkembang pesat. Apa kebijakan wali kota Madiun? Ada Pro UMKM, aplikasi Pro UMKM. Semua ASN
setiap hari makan, belanja harus di UMKM saya semua. Jajannya di situ. Iya, jajan di situ, belanja untuk rumah di situ. Boleh keluar kalau UMKM-nya nggak ada. Sehingga sekian miliar uang itu masuk ke situ putar. Iya kan, semuanya jadi ke situ kan. Putar. Kenapa semuanya putar seperti itu? Kota ini tidak punya lahan seluas daerah lain. Kota ini menerima barang, menjual. Nah, kalau kota ini tidak punya skill, bahaya. Kalau orang tuanya pegawai, anaknya tidak punya skill, bapaknya pensiun, dia tidak bisa pertanian, tidak punya sawah, dia tidak punya skill seperti ini, bahaya nanti. Pengangguran semakin tinggi, kemiskinan semakin tinggi. Jadi kota ini memang perlu inovasi yang unik. Jadi makanya sudah kecil udah diajarin jadi entrepreneur gitu ya. Iya itu. Jadi lah pohon setiap hari tumbuhnya pohon karena banyaknya kelahiran. Kelahiran akan dijamin oksigennya dari pohon itu. Hari ini memang ada agak masalah. Masalahnya angka kelahiran dengan usia produktif lebih tinggi usia produktif, 1:3. Jadi sekarang suruh hamil, anaknya 2, 3, jarang mau, anaknya 1. Nah, anak ini harus pintar karena usia produktif ini nanti naik jadi lansia, tidak produktif, penggantiannya 1. Anak 1 kena beban ini. Betul. Kena beban. Nah, anak ini kalau tidak punya keterampilan seperti itu, kena beban ini, ya malah jadi tidak produktif lagi. Bahaya sekali itu. Maka kota kita memang kota yang pembangunan berkelanjutan, berkelanjutannya itu alamnya, isi alam itu semuanya. Nah, ini yang kita mulakan. Ini yang kita lakukan pada hari ini di Kota Madiun. Jadi memang penting juga untuk melihat bagaimana anak ini nggak cuma lahir aja, tapi nanti kelanjutannya seperti apa gitu. Jadi dan hari ini anak ini sudah kelihatan. Setelah anak ini nanam pohon, suka dan sebagainya, ini ke depan hobinya apa. Seperti saya, berangkat saya dari seperti itu. Akhirnya saya harus begini. Nah, inilah sebenarnya kalau ini dilakukan sejak kecil sudah tahu, anak tidak harus ASN. Terus orang tuanya ASN, anaknya harus ASN. Ya kalau bisa, kalau tidak bisa dia tidak punya skill, kan bahaya. Harus punya kemauan dan skill sendiri. Kalau orang tuanya sudah pensiun, anaknya tidak bisa mengganti karena kemampuan anaknya tidak bisa. Ini kan berbahaya. Betul. Dia mau macam-macam tidak punya skill. Nah, maka dari awal skill itu sudah kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Ini yang penting. Dan makanya dengan skill yang tadi ditanamkan untuk anak-anak, mungkin banyak entrepreneur yang sekarang juga muncul, UMKM-nya juga naik. Ini perekonomian pun juga jadi naik ya Pak? Naik. Kan katanya 50% itu disokong dari UMKM. Oh iya. Kota itu tidak punya lahan pertanian seluas daerah lain. Kota itu jasa. Hidupnya kota itu banyaknya datang orang. Karena jualan. Yang dijual barang daerah sekitarnya. Barang sekitarnya. Semakin kita itu bisa menjual banyak, omsetnya banyak, maka untungnya semakin tinggi. Kalau itu semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus. Maka UMKM kita semakin tumbuh UMKM-nya banyak, berarti semakin banyak orang datang di kota kita. Jadi hari ini kita bisa ngecek orang yang datang di kota saya setiap hari berapa ribu saya tahu. Oh, berapa tuh Pak kira-kira belakangan ini? Kan lagi bulan Ramadan, mungkin banyak yang jajan. Setiap hari itu saya sekarang punya CCTV setiap masuk kota, itu kan saya rekam semua. Kelihatan orang berapa masuk ya? Jadi mobil jumlahnya berapa, sepeda motor jumlahnya berapa, terus isinya berapa itu sudah saya rekam. Jadi kita bisa melihat satu hari itu lewat jalan 6 negara tanpa visa, tanpa paspor. Itu setiap hari ada 25.000 kendaraan. Banyak juga memang. Kita rekam semuanya. 25.000 kendaraan itu lewat
nomor kendaraannya, N berapa, B berapa. Oh jadi udah bisa terscan gitu dan tercatat. Sudah terscan semuanya. Sudah terscan semuanya. Jadi masuk kota inilah. Setelah terscan semuanya, saya melihat ke tempat pembuangan sampah. Sampah sampah tidak jadi masalah. Ini loh orang alam ya. Sampah tidak boleh jadi masalah, harus menjadi berkah. Nah karena kalau misalnya makin banyak orang, makin banyak juga sampahnya ya, Pak. Lah, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, sampah saya dari 120 ton itu naik menjadi 150 ton. Oh berarti orang masuk banyak. Nah setelah orang masuk banyak, bagaimana orang datang produk sampah tidak jadi masalah. Sampah saya gunakan gas metan. Jadi bisa menghidupi hampir 300 rumah tangga UMKM. Jadi dia masak tidak pakai beli gas lagi. Dia langsung pakai itu. Dan tempat itu saya buka untuk masak bebas gratis. Ada 50. Jadi kalau ibu-ibu tidak punya LPG, ya ke situ aja sudah. Di situ langsung masak pulang. Nah sebelum ibu-ibu itu di situ, sebelum ke situ, di situ saya kasih sauna. Jadi ada saunanya. Cuma hari ini yang jadi masalah, saya juga ada masalah. Masalahnya sampah kita sampai ke penampungan itu semakin turun. Semakin turunnya apa? Sampah yang langsung jadi uang itu tidak sampai ke tempat pembuangan. Jadi seperti plastik, seperti apa itu sudah tidak bisa masuk ke sana. Sudah tidak masuk ke sana, sudah diambil di jalanan. Penarik sampah itu sudah diambil semua, dibawa ke pabrik. Jadi pembuangan sampah saya itu semakin hari semakin turun. Itu yang berbahaya. Jadi gas metan kita tidak bisa kenceng. Oke, jadi selain tadi perekonomian juga tumbuh, sampahnya juga diurus ya Pak supaya lingkungannya ini tetap terjaga. Kota saya itu pada 5 tahun yang lalu, menyedihkan. Jadi kota saya itu 5 tahun yang lalu sampah itu di mana-mana. Jadi ada mall di situ, sampahnya di sebelahnya. Jadi sampah itu di sekitar mall itu penuh. Dan air kotor dari mall itu masuk sungai semua. Jadi sampah-sampah di tengah kota itu sudah luar biasa. Dan disitulah bagaimana orang datang bisa mensejahterakan, orang datang semuanya akan bisa jadi uang. Itu yang perlu ya pemikiran-pemikiran yang perlu pengalaman dan perlu banyak ilmu pengetahuan. Jadi nggak bisa selesai dalam waktu yang singkat ya Pak? Udah bisa. Nah ini kan Bapak kan sudah kurang lebih selama lebih dari 4 tahun. Setengah, ya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Dan akhir 2024 ini akan mengakhiri masa jabatannya. Nah kira-kira ini setelah menjabat selama kurang lebih 4 tahun lebih ya Pak, apa yang Bapak rasa tuh masih butuh diperbaiki dan juga jadi PR besar untuk Kota Madiun ini? Iya, kota ini belum tuntas ya. Jadi penurunan iklim belum signifikan. Dunia pendidikan sebelum 10 tahun saya belum bisa mengantarkan anak-anak ini, apa yang diusahakan anak-anak hasilnya belum optimal. Sehingga ya kalau kita boleh ya harus saya lanjutkan, harus saya selesaikan. Harus saya selesaikan, kota ini belum selesai. Maka kota saya yang hari ini ramenya luar biasa itu hari ini 5 tahun ke depan kemiskinan harus hilang. Orang mengatakan Pak Wali mustahil. Nyata, hari ini anaknya orang miskin, calon generasi miskin, dia generasi calon miskin, bagaimana biar tidak miskin? Semua saya kuliahkan. Ada 1.250. Setiap tahun saya kasih 250. Beasiswa seluruh kampus di seluruh Indonesia, kampus negeri. Jadi di ITB, UGM, Gajah Mada ada semua. Nah di sini 5 tahun ini sudah lulus. Nanti satu rombongan 10 tahun, berarti saya sudah bisa meloloskan anaknya orang tidak mampu itu sudah selesai. Berarti sudah tidak ada generasi miskin lagi. Termasuk anak di penjara. Boleh salah tapi tidak salah terus. Masa kuliah dia tidak bisa kuliah. Hari ini saya membuka kampus di penjara.
Jadi anak-anak saya kuliahkan di dalam. Saya di dalam. Jadi ini 10 tahun anak-anak orang miskin harus habis kuliah. Saya buka S2, beasiswa buka S3. Dan orang yang hari ini miskin, tidak mampu, saya asuransikan semua. Kalau bapaknya meninggal dunia, JKK, JKM, dia bapaknya meninggal dunia. Kemarin Pileg ini kebetulan Linmas Hansip meninggal dunia. Itu sudah saya asuransikan, ibunya mendapatkan santunan 127 juta. 2 anaknya dapat beasiswa 144 juta. Ini untuk berkelanjutan. Jadi orang miskin, kepala keluarganya meninggal, bukan meninggalkan kemiskinan, tapi meninggalkan kesejahteraan melalui asuransi. Anaknya kita kuliahkan. Yang ke depan, kalau dia itu sarjana, dia itu S2, dia itu akan bergerak sendiri untuk mencari menghidupi dirinya. Itu 10 tahun insya Allah itu sudah tuntas. 10 tahun tuntas. Nah, selama 4 tahun ini Bapak menjabat ini sebenarnya memang sudah banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan Kota Madiun juga punya dapat banyak penghargaan nih Pak. Mulai dari Madiun Smart City, Top Digital Keterbukaan Informasi, Nirwasita Tantra dari KLHK, dan masih banyak lagi. Nah, ini kira-kira apa aja sih Pak yang mungkin menjadi kiat Bapak gitu loh untuk bisa mendapatkan banyak penghargaan ini, dan sebenarnya apa yang ingin jadi fokus ke depannya? Jadi begini, penghargaan yang berprestasi itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Itu banyak pemimpin yang tidak membaca itu. Semakin banyak penghargaan itu akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Penghargaan yang banyak orang yang studi ke kota saya. Jadi studi banding ke kota saya, studi tiru ke kota saya, melihat sampai sehari, 2 hari, 3 hari, sehingga hotel full, kuliner kita ramai sekali. Ini, jadi penghargaan itu membawa kesejahteraan, prestasi. Maka setiap ada kegiatan yang akan berebut penghargaan, indikator apa, kota saya harus menguasai itu semuanya, menguasai itu semua. Dan teman-teman pejabat di kota saya itu bukan melihat jam kerja. Kalau jam kerja itu jam 8 masuk, jam 4 pulang. Bukan. Di kota saya itu karena kota itu tidak jauh, dia menggunakan jam hasil kerja. Jadi kalau malam itu lampu mati, tidak ada jawaban, besok aja jam kerja tidak. 10 menit harus nyala. Itu tugasnya. Itu tugas seorang yang hidup di kota. Hari ini cabai agak naik Pak Wali. Sembako kiriman mengurang. Saya harus ngantor di pasar. Semua teman-teman di pasar. Coba tidak boleh ada tengkulak yang menyimpan barang. Semua barang harus segera kita lepas. Kita lepas semuanya. Tidak boleh barang itu lama di pasar. Harus segera digunakan. Nah, kondisi-kondisi ini yang kita ingin kita lakukan. Sehingga kota ini ke depan akan tidak bisa lah kita membuat contoh itu setahun 2 tahun. Selama 10 tahun insya Allah semuanya akan selesai. Yang kita program pembangunan SDM, fisik, skill ini termasuk berkesinambungannya ini sudah kita lakukan nanti insya Allah. Dengar cerita Bapak nih kayaknya saya jadi pengen ke Madiun nih Pak. Saya tunggu. Saya tunggu. Karena katanya kota Madiun itu kan kota pecel nih. Nah jadi saya pengen nyobain pecel Madiun tuh kayak apa sih? Nah katanya memang banyak ya Pak dari diplomat luar negeri yang katanya datang ke Madiun buat nyobain pecelnya. Ya jadi banyak sekali tamu-tamu dari luar. Tapi tidak hanya pecel lah. Dia salah satunya pecel, tapi dia melihat prestasi kota Madiun seperti kemarin Kenya, Bangladesh, Ceko, banyak Romania, ya udah kesana. Itu dia ke sana, dubes itu ke sana. Tapi saya juga kembali ke negara yang dia datang di Madiun. Dia kerjasama hari ini yang sangat saya bahagia sekali. Saya kerjasama dengan Ceko, itu sudah bisa ngirim beberapa anak sebagian orang yang tidak mampu
kerjasama dengan Ceko sana, ini sudah kita kirim. Dia ambil di tiga politeknik, dia sudah ambil sudah 2 tahun di sini, dites, dibawa ke sana 2 tahun spesialis. Ada yang spesialis ngelas, ada yang digitalisasi, ada apa itu yang sifatnya itu elektronik. Itu di sana juga digaji. Ini saya bawa ke sana semuanya. Ini kerjasama seperti itu yang sudah kita lakukan dan hari ini cukup sukses. Cuma dari beberapa negara yang hadir, itu ke Madiun tidak lepas dengan pecelnya. Nah, karena mesti nyobain pecel Madiun ya Pak? Pasti semua pejabat juga masuk. Pertama pasti pecel yang duduknya dekat dengan apa itu, yang melayani. Jadi kadang-kadang lauknya ambil sendiri, dan wah seneng memang. Maka saya tunggu di Madiun ini. Pengen dong Pak. Ini kalau misalnya saya ke Madiun selain makan pecel apa aja nih Pak yang mesti saya cobain ke sana? Di Madiun itu pecel, sambelnya sudah ke beberapa negara, sama roti bulder. Roti bulder, rotinya enak sekali. Rotinya itu sudah ke beberapa negara hari ini. Jadi hampir seluruh Indonesia sudah ada. Roti cokro bulder Madiun. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Seperti mau hari raya tinggal 1 bulan, itu sudah tidak menerima pesanan. Oh, karena udah sold out tuh. Sudah full. 1 bulan udah full. Udah di booking ya? Sudah di booking. Nanti berarti lain kali kalau saya ke Madiun baru saya nyobain. Ya. Masa orang kayaknya udah nyobain pecel Madiun, saya belum. Ya, saya tunggu nanti. Nanti pecel Madiun buka 24 jam. Wih. Kan beda ya Pak, misalnya pecel Madiun yang di Jakarta sama yang di Madiun asli kan beda. Rasanya beda kan. Beda, karena yang masak bahan airnya. Nah, beda juga feeling untuk makan di kota Madiunnya yang adem tadi ya Pak. Ya, yang dingin, tempatnya nyaman, enak. Ya lah, coba aja lah ke Madiun. Dan ke Madiun rugi itu. Ke 6 negara tanpa paspor, tanpa visa. Karena ada di dalam kotanya. Iya, itu miniatur dunia ada di situ. Miniatur dunia. Sambil makan pecel kita jalan-jalan keliling 6 negara ya 6 Pak? 6 negara itu UMKM-nya ada di situ semua. Bagus itu. Mantap. Terima kasih banyak Bapak Maidi sudah datang ke Nusa Raya dan juga cerita-cerita soal Madiun. Nanti kita yang datang ke sana ya sahabat kompas.com buat nyobain pecel Madiunnya. Ya, jadi saya tunggu di kota Madiun. Kota saya kecil, tapi kota saya itu kan wali kotanya namanya Pak Maidi. Maidi itu Madiun indah dikenang. Wah, Pak Maidi Madiun indah dikenang. Dikenang. Mantap. Baik, terima kasih banyak Pak Maidi atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga sahabat kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa.